Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah Bapa melimpahkan kasih karunia dan damai sejahtera kepada kita sekarang dan selama-lamanya. Ibu, bapak, saudari, dan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita berkumpul di tempat yang sangat representatif ini, di tepi jalan tapi cukup senyap, kondusif untuk kita melaksanakan doa malam Bidodari ini. Kita semua diajak bersyukur dan memohon doa restu karena Rizki. Wajar? Betul disayang itu? Coba perhatikan dulu. Bisa? Betul juga pacar yang ini? Begini Pak, ada cerita zaman dahulu kala. Di Jawa itu sering orang tua, pemilik putri itu nakal. Kalau punya 2 orang gadis yang dilamar adiknya, ketika nikah itu yang dinikahkan kakaknya. Makanya saya pastikan itu wajar. Tapi saya tahu Bisa ini putri satu-satunya Pak Herwan. Jadi tidak mungkin ditukar. Yakin saja. Kita diundang untuk bersama-sama memohon berkat kepada Tuhan agar sejak persiapan yang sudah dimulai beberapa waktu yang lalu, mungkin sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun gitu, hingga besok gongnya pemberkatan pernikahan di gereja dapat berlangsung secara baik, lancar, dan sesuai dengan rencana. Pernikahan adalah suatu lembaga yang kudus. Oleh karenanya, kita-kita yang sudah tua, yang sudah mengalami lembaga itu, sudah menikah lebih dahulu, sudah memiliki anak, juga cucu, diharapkan, dimohonkan mendukung kedua calon pengantin ini agar mereka berdua dapat meladani teladan-teladan yang baik seperti pendahulu-pendahulunya, juga sesuai dengan ajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Maka mengawali doa ini, marilah kita merendahkan hati kita, memeriksa batin kita. Apakah dalam perjalanan sehari tadi yang kita lalui ada kehilapan, ada keluputan, ada kesalahan sehingga itu berbuat dosa. Agar kita layak memohon dan hadir di hadapan Tuhan, marilah kita memohon ampun atas dosa-dosa kita itu. Keluarga Bapak Herwan dan Bapak Agus bersyukur atas limpahan rahmat-Mu dan secara khusus kepada kedua saudara dan saudari kami, Fajar dan Isa, yang atas panggilan-Mu dan kemantapan hati mereka
Besok siang mereka akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Semoga hal yang akan mereka jalani ini sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak-Mu yang suci dan luhur. Oleh karena itu, kami seluruh yang hadir di sini melaksanakan ibadat malam ini untuk memohon berkat dan rahmat-Mu, agar kedua saudara dan saudari kami ini mampu melaksanakan tugas luhur dengan baik. Semoga kedua keluarga juga kemampukan untuk mendampingi mereka dalam membangun keluarga Katolik sebagaimana Engkau kehendaki. Ya Bapa, ini bukalah hati kami semua untuk dapat mendengarkan dan meresapi sabda-Mu, karena Engkaulah Tuhan dan Allah kami yang Maha Kasih sekarang dan selama-lamanya. Kita dengarkan bacaan dari kitab suci. Bacaan pertama. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Kolose. Karena sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan pujian-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataanmu atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Sumber cinta
kita. Sekarang dan selamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu mengikuti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semua itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-Ku jika kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut engkau sebagai hamba, karena hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang aku dengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namamu diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku padamu, kasihilah seorang dengan yang lain. Demikianlah firman Tuhan. Ibu dan Bapak, saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan, kata beberapa orang, atau mungkin anekdot begitu ya, perjodohan atau perkawinan itu seperti asam di gunung, garam di laut, kemudian ketemu di Priuk atau Kuali. Kebanyakan atau banyak yang mengumpamakan seperti itu. Tetapi saya akan memulai homili ini. Maaf anak-anakku, Fajar dan Bisa. Perjodohan, perkawinan itu tidak semudah itu. Tidak semudah menemukan garam dan asam. Kalau garam dan asam ketemu, diberi vicin, diberi penyedap rasa jamur, itu jadi kaldu yang enak. Tapi perkawinan kadang-kadang panas, lebih panas daripada lilin kalau ditekan. Menyatukan dalam ikatan seumur hidup menjadi relasi, menjaga relasi, komunikasi, dan kesetiaan seumur hidup. Sekali lagi, seumur hidup. Dari dua pribadi yang berbeda, itu perkara besar.
sungguh perkara besar. Lama pacaran? 2 tahun? Hampir 3 tahun. Lumayan untuk mengenal satu dengan yang lain. Lalu bagaimana caranya untuk mengatasi sesuatu bukan perkara kecil dan tidak mudah? Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Dalam bacaan pertama tadi, siapa yang memilih bacaan ini? Pacar atau bisa, atau berdua? Ya. Bagus sekali pilihannya, ya. Bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu semua dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur. Disebut tadi bermazmur. Mazmur itu melodi indah yang ditingkah oleh musik-musik yang harmoni. Saya mencatat 5 hal. Yang pertama, lakukan dengan hikmat mengajar. Hikmat mengajar seperti guru kepada murid, seperti dosen kepada mahasiswa, seperti orang tua kepada anak yang sangat dicintai. Itu hikmat mengajar. Dan ketika menegur seorang akan yang lain, lakukanlah bak nyanyian mazmur. Betapa indahnya teguran itu didengarkan oleh yang ditegur, tetapi bersukacita karena indahnya suara, indahnya kalimat, indahnya intonasi suara yang diberikan seorang kepada yang lain. Kedua, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Tentang kasih, dalam bahasa aslinya, kasih menurut Bible kita, kitab suci kita ini adalah terjemahan dari Bible terbitan dalam bahasa Yunani. Ada 2 pengertian dalam bahasa Yunani untuk mendefinisikan kasih. Yang pertama, agapao. Agapao itu berarti kasih yang rasional. Rasional itu menggunakan logika, menggunakan pikiran dan kehendak atau. Kemudian definisi yang kedua adalah phileo. Phileo, definisi kasih yang melibatkan rasa dan yang membawa hati nurani. Jadi kasih yang ada di dalam kitab suci ini kita terjemahkan sesuatu yang berasal dari rasio, logika, akal pikiran yang dibarengi dengan hati nurani yang baik. Jadi tidak boleh dipisah-pisah antara agapao dan phileo. Masih dari Kolose tadi. Yang ketiga, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Sabar itu nasihat utama siapapun ketika menghadapi persoalan. Pasti yang dikatakan pertama, sabar ya. Sabar pasti. Apakah mudah mengimplementasikan sabar itu? Tidak. Tidak semudah itu. Di jalan saja kita sudah baik-baik, sudah berkendara diambil lajur tepi, sudah bagus. Tiba-tiba ada orang motong, ya, seketika kesabaran kita hilang. Jadi
perkara-perkara yang sungguh tidak mudah. Keempat, ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Ini kerja berat, karena yang menaruh dendam pihak lain, bukan diri kita. Tetapi kita harus tahu bagaimana supaya kita tahu kalau pihak lain itu sedang dendam kepada kita. Kan? Milihnya yang berat-berat, yang milih bisa ini bacaannya ya. Kemudian yang kelima, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Itu ayat ke-15 tadi. Bunyinya seperti itu. Damai sejahtera Kristus itu seperti apa? Bisa? Aja? Seperti apa kira-kira damai sejahtera Kristus itu? Tuhan Yesus tidak mau berkonfrontasi dengan siapapun. Lebih baik mengalah. Dituduh seperti apapun lebih baik diam. Dicaci maki, dikata-katai, dihardik, diusir, ya sudah. Lebih baik ada pepatah ngkong saya dulu ketika saya di Kalimantan, saya juga orang Pontianak kebetulan. Ngkong saya menasihati, kalau kamu merantau, satu petuah saya, kamu benar. Apa tuh kong? Mengalahlah sampai orang lain tidak dapat lagi mengalahkanmu. Ternyata kong saya yang Buddha itu paham perintah Tuhan Yesus. Paham apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Kemudian di dalam bacaan Injil, saya ambil singkatnya saja, juga perintah untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Tadi disebutkan tidak ada pengorbanan yang lebih besar dari seorang untuk sahabatnya, ya, yaitu menyerahkan diri, merelakan nyawanya. Jadi wajar dan bisa. Pernikahan, perkawinan dalam Katolik, kita wajib tunduk pada firman-firman Tuhan tadi. Kemudian ada nasihat, mungkin Romo besok akan juga sampaikan, tapi mungkin mengambil dari perikopa yang berbeda, begitu ya. Nasihat-nasihat perkawinan bagi suami istri itu ada di Efesus 5 ayat 13 sampai dengan ayat 22 sampai dengan 33. Fajar sudah baca itu? Kalau bisa pasti, hati-hati. Calon istrimu ini rektor. Iya Pak, rektor ya namanya itu ya. Oh rektor. Saya pikir rektor. Jadi ahlinya kitab suci loh. Tiap minggu berdiri di podium yang membaca kitab suci beliau ini. Bisa ingat salah satu ayat yang ke-22? Hai istri, tundukkanlah dirimu kepada suamimu. Enak sekali jadi suami ya. Istri harus tunduk-tunduk. Kamu tetap tunduk. Oke lagi.
tadi masih koma. Sebagaimana kamu tunduk kepada Tuhan Yesus. Jadi tundukmu kepada suamimu seperti tundukmu kepada Tuhan Yesus. Wajar dengan besar. Hidup perkawinan membangun keluarga merupakan jawaban terhadap panggilanmu. Dalam perkawinan kau ikut sertakan dalam karya agungmu, dalam menciptakan dan memelihara dunia sisinya dengan penuh cinta. Engkaulah Allah yang penuh kasih, yang telah mencurahkan kasih-Mu kepada kami, agar kami saling menyalurkan cinta kasih-Mu. Kami berdua akan mencurahkan kasih-Mu kepada calon anak-anak kami, keluarga dan sesama kami. Kami sadar semuanya ini tidaklah mudah. Maka perkenankanlah Engkau mencurahkan berkat-Mu kepada kami berdua, agar senantiasa kuat dan tabah, berani mengusir egoisme, kekerasan hati, dan kesombongan dalam hati kami masing-masing. Demi Kristus pengantara kami. Sudilah Tuhan menguatkan, mendampingi dan memberkati Saudara Ferdinandus Gusti Fajar dan Saudari Gabriela Isa Ayu Karina Rizky, serta semua yang hadir di sini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ibu, bapak, saudari, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ibadat dan doa kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Gembira hatiku, segala ruhku riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua jalan di dunia menuntunmu ke surga, bersiran anginan mesra mengayunmu ke surga. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku, segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Di bumi haruslah kau jalani, bersama dengan sesama menuju pada Bapa. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku, segala rumput pun riang-riang,